mempresentasikan semakin meningkatnya angka kemiskinan. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama-nama kami. Perkenalkan, nama saya Dimas Adinata. Halo, perkenalkan nama aku Tasya Aulia. Nama aku Aura Wasana Setion. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Barat. Hai, perkenalkan nama saya Putri Angelina Simbolon. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Novita Maharaja. Hai, perkenalkan nama saya Rumona Situmora. Oke teman-teman, di sini teman saya yaitu Putri Angelina akan menjelaskan yaitu materi pertama, pengertian kemiskinan dan faktornya. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian kemiskinan dan faktornya. Menurut Suharjono Swekanto, kemiskinan merupakan keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dalam taraf hidup kelompok. Faktor kemiskinan yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, adanya bencana alam, distribusi yang tidak merata, faktor malas yang dimiliki seseorang, dan angka pengangguran yang tinggi. Terima kasih kepada teman saya Putri Angelina sudah menjelaskan pengertian kemiskinan dan faktornya. Materi kedua akan dijelaskan oleh Angelina. Hai teman-teman, nama saya Angelina Novita Maharaja. Kebijakan apa sih yang dapat mengatasi masalah tersebut? Terdapat 3 kebijakan yang dapat menurunkan angka kemiskinan. Yang pertama adalah jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran. Contohnya seperti pemberian program Keluarga Harapan atau PKH bagi 10 juta keluarga termiskin. Kemudian ada juga bantuan pendidikan untuk anak usia sekolah. Selain itu ada juga rastra atau bantuan pangan non-tunai seperti beras atau sembako. Kemudian ada juga perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dan bantuan sosial yang terakhir adalah bantuan iuran kesehatan bagi keluarga termiskin dan juga rentan, termasuk juga untuk bayi. Halo, aku Yuni. Di sini saya akan melanjutkan kebijakan yang kedua, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Contohnya, A. Akses layanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting. B. Penyediaan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air minum, jalan dan jembatan. C. Bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera, tapak, dan satuan rumah susun. D. Penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hai, saya Aura Masdana Setion. Di sini saya akan melanjutkan materi kebijakan yang ketiga, yaitu tentang perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, akses UMKM untuk mendapat kredit. Yang kedua, perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi. Yang ketiga, fasilitas sertifikasi, standarisasi, merek, dan pengemasan. Yang keempat, registrasi usaha skala mikro dan kecil. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi dari kebijakan apa yang dapat mengatasi masalah tersebut. Dan selanjutnya materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Rumondang dan Aura, yaitu keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut. Halo, nama saya Rumondang. Saya di sini ingin menjelaskan tentang keuntungan dari kebijakan tersebut. Yang pertama, mengetahui akibat kemiskinan dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, adanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang ketiga, mempermudah akses kesehatan dengan adanya BPJS. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, langkah awal menuju negara maju. Oke, untuk kerugian dari kebijakan tersebut, yaitu kerugiannya 1. Berkurangnya APBN negara. Yang kedua, timbulnya perpecahan antara aparat dan warga karena keterbatasan penduduk. Yang ketiga, kebijakan tak berlangsung lancar. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi ketiga, yaitu keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut. Dan selanjutnya materi keempat, yaitu apakah kebijakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, yaitu akan dijelaskan oleh Tasya Aulia. Halo, aku Tasya. Nah, di sini aku mau membahas materi sebelumnya. Apakah materi kebijakan yang sebelumnya dijelaskan melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak? Kira-kira melanggar atau tidak ya?
Yuk kita simak penjelasannya. Nah, sebelumnya kita ulas lagi ya, bahwa ada 3 kebijakan yang dapat menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan yang pertama yaitu jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran. Kebijakan ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena sudah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 mengenai penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Nah, kebijakan yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Ternyata kebijakan yang kedua ini juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 13 tahun 2011 mengenai penanganan fakir miskin. Ternyata di undang-undang ini juga dijelaskan negara harus bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Nah, untuk kebijakan yang ketiga yaitu perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah. Ternyata kebijakan yang ketiga ini juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, sekarang kita sudah tahu ya bahwa ketiga kebijakan tadi tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan. Terima kasih kepada Tasya yang sudah menjelaskan materi apakah kebijakan tersebut melanggar peraturan perundangan atau tidak. Dan selanjutnya materi kelima yaitu tingkat lembaga pemerintah mana yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang diusul, yaitu akan dijelaskan oleh Putri. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu tingkat lembaga pemerintah mana yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang diusul. 1. Lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden. 2. Kementerian Sosial. Namun, kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensi yang tidak dapat diselesaikan satu atau dua pihak saja. Nah, tapi perlu adanya kerjasama antara pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten atau kota, akademisi, LSM, dan masyarakat. Sekian hasil presentasi kami, lebih kurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Когда водила протянул аукс, все мои волки делают ауф.